괜찮네. 누구세요? Seorang pria bernama Lee ingin menjual komputer bekas miliknya. Dia memilih untuk menawarkannya pada situs jual beli online. Ketika barang ini baru diposting, ternyata banyak sekali orang-orang yang berniat membelinya. Satu pesanan pun masuk dari seorang pembeli wanita bernama Yon. Yon ini ingin melihat komputer tersebut sebelum membelinya. Namun karena komputer ini cukup besar dan susah untuk dibawa kemana-mana, Lee memberikan alamat rumahnya di tempat berbeda. Seorang desain interior bernama Sohyun terlihat kesal. Hal ini karena pekerjaannya salah dalam memasang pembuangan air, di mana seharusnya dipasang dengan bentuk segitiga, justru dipasang dengan bentuk memanjang. Kim Won, yang merupakan manajernya, bertanya, di mana keberadaan Sohyun kemarin hingga tidak bisa mengawasi mereka. Sohyun menjelaskan bahwa dirinya baru saja pindah rumah. Oleh karenanya, dia mengajukan cuti untuk menata beberapa perabotan di rumahnya. Manajernya bilang akan memotong gaji karyawannya bulan ini, di mana hal ini untuk mengganti biaya perbaikan ulang. Tentu, Sohyun menolaknya. Lebih baik dia mengorbankan gajinya saja untuk menyelamatkan para pegawainya. Karena jika gaji mereka dipotong, Sohyun takut pekerjaan mereka tidak akan cepat selesai. Manajer pun justru terus memanggil Sohyun dengan panggilan sayang. Tentu, ini membuatnya sangat risih. Sore harinya Sohyun bercerita kepada temannya tentang sikap sang manajer di hadapannya. Namun temannya yang bernama Choi justru meledeknya. Sohyun juga bercerita jika gaji para pekerja akan dipotong karena kesalahan mereka. Sohyun sangat kacau karena dia juga baru saja pindah rumah. Ditambah lagi mesin cucinya rusak dan biaya perbaikannya sangat mahal. Choi kemudian merekomendasikan sebuah situs jual beli online barang bekas. Karena Choi juga baru saja membeli barang bekas berupa microwave di sana. Barang yang dia beli juga nampak masih bagus. Tiba-tiba Sohyun mendapatkan telepon dari manajer Kim. Dia meminta untuk mencongkel keramik yang salah dipasang tadi siang. Di tempat yang berbeda, Lee bersiap. Suara bel pun berbunyi. Seorang pria mengatakan dirinya saudara dari Yon yang akan melihat kondisi komputer milik Lee. Pria tersebut mengatakan bahwa Yon sedang sibuk dan menunggaskannya untuk melihat komputer tersebut. Di sini, Lee merasa curiga. Dia takut dengan pria ini adalah seorang pencuri. Dia pun memegang tongkat bisbol untuk berjaga-jaga. Ternyata, setelah mengecek komputernya, pria tersebut langsung membayarnya. Lee tentu sangat senang. Namun, tiba-tiba pria tersebut menusuknya berkali-kali, hingga membuat Lea meninggal. Setelah menusuk Lee, dengan santainya, pria ini minum-minum. Ponsel milik Lee dibawa oleh pria itu. Ternyata di sana ada pesan masuk dari teman Lee yang menanyakan keberadaannya. Pria itu pun membalas bahwa Lee akan pergi untuk kencan buta dengan seorang gadis yang baru dia kenal. Sementara Sohyun sedang melepaskan ubin-ubin lantai. Dia terkaget karena ada banyak sekali kecoak di sana. Manajer Kim datang untuk membawakan makanan. Sang manajer juga tahu jika mesin cuci milik Sohyun sedang rusak. Dia menawarkan diri untuk memperbaikinya. Tentu Sohyun menolak hal tersebut. Manajer Kim pun terus memaksanya. Untungnya Choi saat itu datang dan mengatakan akan menemui Sohyun. Ternyata sebenarnya manajer Kim ini tidak dapat memperbaikinya. Manajer Kim meminta secangkir kopi, namun Choi segera mengusirnya dari sana. Di tempat yang berbeda, pria misterius ini memposting komputer milik Lee di situs belanja online karena dia mencoba jual semua barang-barang milik Lee. Karena pria ini menjualnya dengan harga murah, maka barang-barang ini cepat sekali untuk laku. Sementara itu Sohyun mulai mencari mesin cuci bekas di situs belanja online yang direkomendasikan oleh Choi, di mana waktu itu dia melihat mesin cuci berkapasitas besar yang dijual sangat murah. Alasan sang penjual, karena dirinya akan pindah ke luar negeri. Oleh karena itu, dijual sangat murah. Tanpa berpikir Sohyun pun membeli mesin cuci tersebut dan meminta penjual untuk mengirimkannya ke rumahnya. Kemudian Sohyun menelpon mekanik untuk memasang mesin cuci tersebut. Ternyata, mesin cuci itu adalah barang rusak yang tidak bisa dipakai. Sohyun merasa kesal karena merasa tertipu oleh sang penjual.
Dia mencoba mencari ID dari penjual, namun telah hilang dari situsnya. Keesokan harinya, So-hyun mencoba melaporkannya kepada pihak polisi. Namun polisi mengatakan, kasus ini akan butuh waktu penyelidikan yang lama. So-hyun pun kaget. Kenapa harus menunggu sangat lama? Sang detektif bernama Ju mencoba menjelaskan bahwa mereka menerima laporan lebih dari 100 kasus tentang penipuan online. So-hyun menceritakan kepada Choi, dan Choi pun memintanya mengikhlaskan hal tersebut. Karena tahun lalu, Choi juga mengalami penipuan sebesar 150.000 won. Dan sampai sekarang, sang pelaku belum tertangkap. So-hyun kemudian pergi ke toko elektronik. Dia berniat untuk membeli mesin cuci baru. Meskipun dia harus melakukan cicilan pembayaran. Namun sayangnya, pengiriman barang akan dapat dilakukan 2 hari kemudian. Jadi malam itu, dia pergi ke tempat laundry untuk mencuci bajunya. Sepulang dari sana, tidak sengaja kantong bajunya ini robek. Dan bajunya pun berjatuhan. Ini membuat So-hyun semakin kesal dan menyalahkan semua pada sang penipu. Sesampingnya di rumah So-hyun, mulai mencari kembali ID dari sang penipu. Dan setelah beberapa waktu, dia berhasil menemukannya. So-hyun pun segera menuliskan ulasan buruk di setiap postingan si penipu ini. Ternyata penipu ini adalah pria misterius yang telah membunuh Lee. Pria ini pun kesal dan mengirimkan pesan kepada So-hyun untuk berhenti membuka chatnya. Justru ini membuat So-hyun tertantang. Dia terus mengejek penipu tersebut. Si penipu itu pun sangat kesal dan mengancam akan menghancurkan hidup So-hyun. So-hyun tidak takut dan mengancam balik. Dia mengatakan bahwa sudah melapor kepada polisi dan hanya butuh waktu 3 hari bagi polisi untuk menangkapnya. Karena penipu ini tidak merespon lagi, So-hyun menganggap bahwa dia ini ketakutan. Namun ternyata penipu ini meretas ponsel milik So-hyun dan mencari identitas dari So-hyun. Keesokan harinya, nampak So-hyun terlambat masuk kantor. Ini karena dia bangun kesiangan dan sang manajer tentu menanyakan apa alasannya terlambat kali ini. So-hyun menjelaskan bahwa dirinya sibuk semalaman untuk mencari penipunya. Penjelasan ini membuat manajer Kim marah. Karena hal sepele, So-hyun harus terlambat masuk. So-hyun kemudian mengingat perkataan sang penipu tadi malam. Saat So-hyun kembali ke mejanya, manajer Kim tampak menjual barang bekas di situs jual beli. Saat istirahat makan siang pun, So-hyun dihubungi oleh orang-orang tak dikenal. Orang-orang ini menelepon karena melihat postingan So-hyun yang akan memberikan mesin cuci gratis. So-hyun merasa ada yang aneh dengan kejadian ini karena telepon terus masuk kepadanya. Dia pun mencoba untuk mengabaikan telepon-telepon tersebut. Namun ada email masuk yang mengatakan So-hyun harus mengangkat telepon tersebut. So-hyun pun merasa sangat putus asa. Tidak hanya kejadian itu saja. Saat ketika pulang ke rumah, beberapa pengantar makanan mengantarkan pesanan atas namanya. So-hyun merasa tidak memesan apapun. Dia pun memasang tulisan di pintu rumahnya bahwa dia tidak memesan apapun. So-hyun kemudian pergi ke kantor polisi untuk menceritakan semuanya. Kejadian yang menimpanya, tapi karena tidak adanya bukti bahwa orang yang dilaporkan So-hyun melakukan semua ini, polisi pun jadi tidak bisa bertindak apa-apa. Detektif Ju menyarankan selama proses penyelidikan, So-hyun diminta untuk mengganti nomor teleponnya. Siang harinya Detektif Ju datang ke rumah dari Lee karena adanya laporan bahwa Lee menghilang secara misterius. Namun, pemilik gedung melarang detektif untuk masuk. Jika tidak ada surat penggeledahan, Detektif Ju pun akhirnya pergi menemui So-hyun, di mana So-hyun sangat ketakutan masuk ke rumahnya sendiri. Dia memeriksa CCTV dan tidak menemukan kejanggalan apapun. Sang detektif mengatakan, hal ini hanya rasa takut yang muncul pada pikiran So-hyun. Hanya karena kertas di pintunya hilang, bukan berarti ada orang yang masuk. Tiba-tiba, seorang pengantar makanan datang kembali. So-hyun mengatakan, dia benar-benar merasa diteror. Detektif memutuskan untuk pergi ke resto di sekitar sana untuk menyelidikinya. So-hyun akhirnya memutuskan untuk mengganti nomornya. Malam harinya, Choi menyarankan So-hyun untuk pindah dari alamatnya. Namun So-hyun menolak, karena dia baru saja menempati rumah tersebut dalam waktu 1 minggu. Dan uangnya juga sudah habis digunakan deposit apartemen tersebut. Saat Choi pamit pulang, terlihat ada seorang pria yang mengawasi So-hyun dari kejauhan. Keesokan harinya, saat sedang akan keluar, So-hyun dikagetkan oleh seorang pria yang mengganti CCTV. Pria itu kemudian memberikan kartu namanya jika sewaktu-waktu So-hyun membutuhkan jasanya.
Siang harinya saat Sohyun bekerja, dia mendapatkan pesan dari ibunya. Ibunya mengatakan AC pada rumahnya rusak dan membutuhkan uang 1 juta won untuk biaya perbaikan. Saat Sohyun akan mengirimkan uang, dia merasa curiga dan segera menghubungi ibunya. Dia mencoba menanyakan keadaan ayahnya, tapi sang ibu menjawab bahwa sang ayah sedang bekerja. Sohyun pun sangat kaget karena ayahnya ini telah lama meninggal. Sohyun akhirnya tahu bahwa ini semua ulah si penipu. Karena ketahuan si penipu mengatakan bahwa dia sekarang sedang memegang nomor ibunya. Sohyun kemudian kepikiran dengan ucapan penipu ini. Tiba-tiba terdengar seseorang membuka pintu yang membuatnya kaget. Pria itu mengatakan bahwa dia ditelepon oleh pacarnya Sohyun. Pacarnya meminta untuk malam ini menemani Sohyun tidur. Sohyun ketakutan dan langsung menghubungi polisi. Dan untungnya pria itu segera pergi. Sebuah pesan pun masuk lagi dan mengatakan kenapa Sohyun mengusirnya. Si penipu meminta uang berjumlah besar, yaitu 5 juta won, dan harus dikirimkan dalam waktu 5 menit. Jika Sohyun ingin menghentikan semua ini, Sohyun terus berpikir, apakah dengan membayar kejadian ini akan berakhir? Waktu yang diminta pun habis, dan Sohyun juga tidak membayarkan uang itu. Pria lain kemudian berusaha untuk masuk ke rumahnya. Tentu Sohyun semakin ketakutan dan hanya bisa terdiam dan menangis. Detektif Ju pun datang dan langsung menghajar pria tersebut. Pria itu pun langsung diinterogasi. Dia mengatakan bahwa awalnya dia hanya membuka situs jual beli. Lalu dia mendapatkan pesan dari seorang wanita yang mencari teman tidur. Wanita itu bahkan memberikan kode password rumahnya. Itu yang membuat si pria dapat masuk ke rumah. Sohyun kemudian mendapatkan pesan kembali dari si penipu. Semalam itu, Sohyun terus mendapatkan ancaman dari si penipu. Nampaknya penipu ini akan merencanakan hal yang lebih gila lagi. Esok harinya Sohyun memaksa detektif Ju untuk segera menangkap pelakunya. Tapi tentu, detektif tidak dapat bergerak jika tidak tahu siapa pelaku ini. Karena Sohyun nampak ketakutan detektif memintanya untuk ikut bersamanya. Saat itu, detektif pergi ke rumah Lee untuk mencari petunjuk di mana Lee menghilang. Saat pemilik gedung membuka rumahnya, si pemilik dibuat kaget karena semua perabotannya sudah tidak ada. Dia pun penasaran, apakah Lee sudah pindah dari sana? Detektif Ju kemudian melihat sebuah freezer, dan saat dibuka, mereka pun kaget melihat jasad Lee ada di dalamnya. Tim forensik kemudian didatangkan untuk memeriksanya. Sohyun terlihat syok. Dia berpikir, apakah suatu saat nanti dia juga akan menjadi korbannya. Detektif Ju yang melihatnya ketakutan meminta polisi untuk mengantarkannya pulang. Tim forensik menemukan fakta bahwa sepertinya pelaku ini sudah tinggal di apartemen ini beberapa hari dan membersihkan semua sidik jarinya. Rekan detektif kemudian datang dan mengatakan kasus ini diambil alih oleh divisi pembunuhan. Tapi detektif masih penasaran. Dia mencoba menyelidiki tentang Lee. Ternyata akun Lee ini sangat aktif di situs jual beli beberapa hari ini, di mana Lea nampak menjual barang-barang bekas. Salah satu temannya kemudian memberikan kesaksian bahwa Lee akan pindah ke Busan. Tapi setelah diselidiki, tidak ada panggilan sama sekali menuju Busan. Satu-satunya panggilan dari ponselnya adalah saat dia membeli freezer. Sementara itu, Sohyun berniat untuk pindah dari rumahnya. Namun pemiliknya mengatakan bahwa Sohyun harus membayar sejumlah biaya jika ingin pindah secepatnya. Karena tidak memiliki cukup uang, Sohyun akhirnya kembali ke rumahnya. Ketika baru saja sampai, dia mencium bau yang aneh. Bersamaan dengan itu, saksi Hejin bilang bahwa beberapa bulan yang lalu dia membeli barang di situs jual beli online. Tapi karena barang ini tak kunjung datang, Hejin berusaha menemukan ID dari pelakunya dan memberikannya ulasan buruk. Kemudian sejak saat itu, dia mulai mendapatkan teror. Dimulai dengan puluhan pengantar makanan datang setiap harinya. Pelaku juga menerornya di media sosial miliknya. Sampai akhirnya, pelaku ini datang ke rumahnya. Untungnya pada malam itu, Hejin berhasil kabur. Pagi harinya, Sohyun bersiap-siap akan pergi ke kantor. Pada saat itulah, polisi yang berjaga juga sedang tidak ada di tempat. Sohyun sempat berselisih dengan salah satu pekerja di sana. Untungnya ada Choi yang buru-buru untuk melerainya. Choi menyarankan Sohyun untuk pulang
dan beristirahat saja. Sohyun pun sampai di rumahnya. Sohyun pun kaget karena manajer Kim berada di sana. Sang manajer beralasan bahwa dirinya khawatir dengan Sohyun karena Choi telah menceritakan semuanya. Sohyun memintanya pergi. Ini membuat manajer Kim marah dan terus memaksa masuk ke rumahnya. Mereka pun sempat berdebat sampai tangan manajer terluka dan untungnya Sohyun berhasil menutup pintu rumahnya. Manajer Kim pun pergi sambil memaki-maki Sohyun. Setelah manajer Kim pergi, Sohyun dikagetkan kembali dengan kondisi rumahnya yang sangat berantakan. Ada seseorang yang baru saja menggunakan kamar mandinya dan orang itu juga makan di rumahnya. Ternyata komputer milik Sohyun juga diretas. Polisi lalu datang ke sana. Mereka mengumpulkan bukti-bukti untuk mencari tahu identitas pelaku. Terlihat pada CCTV, hanya ada seseorang yang menggunakan helm, dan CCTV yang lainnya telah dirusak memorinya. Pada malam harinya, Sohyun bermimpi buruk. Dia bahkan pergi ke rumah sakit bersama Choi. Sementara itu, rekannya melapor. Setelah dia menyelidiki kantor polisi lain, dia menemukan adanya 6 korban dengan kasus yang sama. Sohyun dan Hejin ini hanya kurang bukti saja. Oleh karenanya, kasus ini diabaikan. Di sisi lain, Sohyun terlihat pulang dari rumah sakit. Dia menelepon Choi, namun tiba-tiba telepon itu tersambung pada si pelaku. Pelaku memaksa Sohyun mengirimkan uang sebesar 10 juta won jika ingin semua ini segera berakhir. Uang itu seharusnya diserahkan secara tunai dan Sohyun diminta mematikan teleponnya. Malam harinya, Detektif Ju kebingungan mencari keberadaan Sohyun. Ditambah nomornya tidak dapat dihubungi di kantor polisi. Rekannya mendapatkan informasi terkait panggilan terakhir di ponselnya. Detektif Ju tiba-tiba mengalami penyerangan dari si pelaku. Dia dibekap dan dibuatnya pingsan. Rekan polisi lain sadar bahwa keberadaan pelaku selama ini ada di sekitar rumah Sohyun dan terus mengawasinya. Di waktu yang bersamaan, selesai membuat Detektif Ju pingsan, pelaku berusaha masuk ke rumah Sohyun. Kemudian, siapa sangka di sana manajer Kim telah menunggunya. Tanpa basa-basi, si pelaku justru menusuk manajer Kim berkali-kali. Sesaat kemudian, Sohyun kembali ke rumahnya. Dia baru sadar jika di rumahnya dipasangi CCTV. Betapa kagetnya Sohyun ketika menemukan jasad dari manajer Kim Jong berada di balkon rumahnya. Sohyun terdiam membeku. Tanpa dia sadari, pelaku berada tepat di belakangnya. Ternyata pelaku ini adalah pria yang memasang CCTV. Beberapa hari yang lalu, Sohyun pun akhirnya dibius. Di luar, para polisi menemukan Detektif Ju sedang pingsan. Mereka bergegas masuk mencari Sohyun. Namun, tiba-tiba ada mobil keluar kencang ke arah mereka. Polisi sadar bahwa pasti ini adalah pelakunya. Rekannya langsung mengejarnya. Terlihat Detektif Ju yang masih setengah sadar mengikutinya dari belakang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Polisi berusaha berkali-kali untuk menghentikan mobil pelaku. Namun pelaku selalu dapat menghindar. Sohyun mulai tersadar. Tapi, karena pelaku ini membawa mobil dengan ugal-ugalan, dia terpelanting ke belakang. Rekan Detektif Ju berusaha menabrak mobil tersebut untuk menghentikannya. Namun si pelaku tetap tidak menyerah. Dia terus berusaha mengatur laju mobilnya. Sampai pada akhirnya, kedua mobil tersebut ditabrak oleh truk dari arah samping. Kecelakaan pun terjadi. Dua mobil ini terlihat terbalik. Dan Detektif Ju mencoba melihat rekannya. Tapi terlihat bahwa rekannya tidak bergerak. Sementara si pelaku berusaha kabur dari sana. Terlihat Sohyun berada di dalam mobil itu sendirian dan dalam keadaan terluka. Sohyun dan para polisi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Untungnya, mereka berhasil diselamatkan walaupun polisi ini dalam keadaan koma. Detektif Ju kemudian mendapatkan laporan dari divisi pembunuhan bahwa pelaku tidak nampak di CCTV manapun. Dan karena mereka harus menyelidiki kasus pembunuhan di tempat lain, maka kasus ini akan sedikit dikesampingkan. Mereka tidak punya pilihan lain karena ini bagian dari perintah atasan. Detektif Ju mendapatkan kabar bahwa rekannya yang mengalami koma telah meninggal. Jadi demi membalaskan kematiannya, dia meminta bantuan kepada Sohyun. Karena semua memang sudah tidak tahu jalan keluarnya lagi.
tidak ada CCTV yang menangkap wajah pelaku. Ditambah lagi jejaknya sangat sulit dideteksi. So-hyun terus memikirkannya, karena dia sendiri mengalami trauma terhadap pelaku. Dia belum dapat memutuskan apakah dapat membantu detektif Ju. Dalam kereta, So-hyun mendengar penumpang lain membahas satu barang di situs jual beli, di mana barang ini dijual sangat murah karena si penjual akan pergi ke luar negeri. So-hyun pun teringat awal mula semua kejadian terjadi. Dia pun memikirkan sebuah rencana. Dia pun menelepon detektif Ju dan menyampaikan rencananya, di mana ini untuk memancing pelaku keluar. Mereka akan membuat akun dengan identitas Choi. Kemudian dengan akun tersebut, So-hyun akan membeli barang-barang yang nampak mencurigakan. Dia pernah melihat pelakunya, maka dia yakin suatu saat pelakunya akan ditemukan. Rencana pun dimulai. Selama beberapa hari, So-hyun membeli beberapa barang yang mencurigakan. Detektif Ju terlihat mengawasi dari kejauhan. Namun pada suatu sore, karena jalanan macet, detektif Ju datang terlambat. So-hyun mengatakan, tidak apa-apa karena hari ini dia akan bertemu dengan seorang wanita. Dan siapa sangka bahwa pelaku sudah berada di hadapannya. Ternyata si pelaku berpura-pura sebagai seorang wanita. Si pelaku ini belum tahu bahwa yang di hadapannya adalah So-hyun. Detektif Ju yang melihatnya terlihat panik dan berlari. So-hyun juga mulai panik. Hal ini membuat pelaku mulai curiga. So-hyun kemudian mengatakan akan mengecek barangnya terlebih dahulu di rumahnya. So-hyun berlarasan karena dulu dia pernah membeli barang dan tidak berfungsi. Pelaku pun setuju dan mereka pergi bersama ke rumah So-hyun. Pelakunya kemudian menunggu di luar. Kemudian So-hyun menghubungi detektif Ju. Detektif meminta So-hyun untuk memastikan bahwa pelakunya masih berada di sana. Tapi ketika So-hyun membuka pintu, dia dibekap hingga pingsan. Tubuhnya pun diseret. Si pelaku mencoba melihat lebih dalam rumahnya. Namun So-hyun sudah tidak ada di sana. Ternyata So-hyun ini hanya berpura-pura pingsan saja. Si pelaku berhasil menemukan So-hyun dan mengeluarkan pisaunya. So-hyun mengatakan bahwa di sana sudah dipasangi CCTV. Nampaknya pelaku tidak peduli akan hal itu dan tetap ingin membunuh So-hyun. Untungnya detektif datang tepat waktu. Si pelaku langsung menusuk detektif Ju dan menghajarnya secara brutal. Kepalanya terus dipukuli. Untungnya, So-hyun berhasil menembaknya dengan paku tembak. Namun, pakunya tiba-tiba habis. Pelaku beralih untuk membunuh So-hyun. Detektif Ju langsung menyerangnya dan melompat bersama pelaku. Setelah terjatuh dari lantai atas, ternyata si pelaku ini masih selamat. Dia masih mencoba menyerang detektif Ju. So-hyun memegang tangannya untuk menghentikannya. Sementara detektif Ju membekapnya hingga pelaku ini tewas. Setelah kejadian ini, akhirnya So-hyun kembali mendapatkan kehidupannya yang normal. Dan film pun berakhir.